Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidahat Taskia dari kelas Ekonomi Islam 18 dengan nomor NIM 18103032. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan hasil dari kuesioner yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Miss Anita. Baik, di sini saya akan sampaikan. Di sini saya Alfidah Taskia ingin menjelaskan jawaban dari kuesioner yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Miss Anita. Pada kuesioner ini terbagi menjadi 3 poin atau 3 kuesioner. Poin yang pertama, pada agenda kuesioner ini adalah faktor pendekatan kepada Allah. Diharapkan responden mengisi faktor pendekatan kepada Allah pada saat pandemi ini. Respon yang diberikan oleh responden diinput dalam bentuk Google Form. Lalu pada poin yang kedua adalah perilaku pada masa pandemi. Pada kuesioner kedua ini, baik, di sini saya Alfidah. Responden diminta mengisi pertanyaan mengenai perilaku pada masa pandemi. Pada poin ketiga, perilaku menjelang new normal. Pada kuesioner yang ketiga, responden diminta mengisi pertanyaan mengenai perilaku menjelang new normal. Adapun jawaban secara teks pada poin opini di sini adapun rumus dari perhitungan persentase responden, yaitu jumlah responden dikali jumlah pertanyaan dikali skala maksimum, lalu jumlah dibagi hasil perkalian, lalu dikali 100. Hasil dari kuesioner pertama, di sini faktor yang mempengaruhi kedekatan kepada Allah pada saat pandemi ini ditanyakan pada faktor religius, faktor sosial, faktor pengetahuan, faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor dividen. Contoh dari perhitungan rumusnya di faktor religius, misal di sini 96 dari jumlah hasil responden, lalu atau total dibagi dengan jumlah responden dikali jumlah pertanyaan dikali 6. 6 itu maksudnya maksimum dari pilihan jawaban dari kuesioner ini. Di sini total tertera 96 dibagi dengan jumlah responden, yaitu 5, dikali dengan 4, yaitu jumlah dari pertanyaan, lalu dikali dengan 6, menjadi 0,08, lalu dikali dengan 100 sama dengan 80%. Itu adalah persentase dalam gambar ini yang warna merah. Selanjutnya, mengisi persentase yang lain pun sama halnya seperti itu. Pertanyaan pada kuesioner kedua ini mengenai perilaku pada masa pandemi. Poin-poinnya apa saja? Yaitu pertama, pasokan barang pokok, perilaku belanja pada hari raya, perilaku menabung, pemilihan lembaga keuangan, pemilihan produk, perilaku memegang uang tunai, perilaku berinfak bukan zakat, perilaku berinfak bukan berzakat juga. Baik, di sini cara menghitung persentasenya masih sama dengan yang tadi. Yang akan saya jelaskan adalah
jawaban atau pilihan dari para kuesioner mengenai setuju atau kurang setujunya pada kuesioner kedua ini. Oke, pada poin pertama yaitu pasokan barang pokok. Pada sub pertama, adapun pertanyaan seperti ini, setelah memasuki masa pandemi COVID, harga barang di produk domisili saya beralih pada jawaban responden pada kuesioner ketiga, yaitu di sini yang warnanya hijau apa saja itu new normal dan ekonomi, new normal dan perilaku menjaga kesehatan, new normal dan perilaku sosial. Di sini adapun poin opini atau teks yang disampaikan oleh para responden, dan di sini saya sangat dan sini semuanya jawaban dari respondennya bagus dan baik semua, tetapi saya sangat kagum dengan responden saya yang ketiga atau yang responden ketiga ini. Jawaban dari kuesioner 0Q1 hingga 0Q5 banyak, padat, dan jelas. Di sini saya akan bacakan, yaitu yang pertama, kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang harus dilakukan. 1. Menurutnya, membuat pergerakan ekonomi baik sektor industri maupun sektor agraris untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara mengambil alih sektor usaha produk dalam negeri. 2. Memberhentikan impor untuk kebutuhan pangan dan mensupport hasil dari sektor agraris dalam negeri. Poin ketiga, menjadikan wadah UMKM sebagai wadah usaha dalam melakukan pembenahan kebutuhan masyarakat. Poin keempat, menjadikan sektor di industrial untuk memenuhi sektor ekspor dunia setelah memenuhi ekspor dalam negeri. Lalu di sini kebijakan pemerintah yang diharapkan ada 2 poin, yaitu sektor agraris harus menjadi penyeimbang dalam kebutuhan ekonomi daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Pemerintah daerah harus membuat penyesuaian dalam hal kebutuhan prioritas dan non-prioritas dalam kebutuhan masyarakat. Dalam perbankan syariah, nomor 3 yang harus dilakukan, dia berharap perbankan harus bisa mengatur strategi dalam mengelola keuangan sehingga tidak membuat inflasi meningkat dalam negeri. 2. Perbankan harus bisa membuat penurunan suku bunga dengan melihat keseimbangan dan kebutuhan masyarakat. Lalu harapan pada lembaga zakat yang inginkan, lembaga zakat harus bisa mengelola hasil profit dalam kewajiban yang harus dikeluarkan oleh sektor industri maupun sektor ekonomi. Pada lembaga wakaf yang diharapkan memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih meringankan masyarakat dalam mengeksekusi hasil wakaf yang ada. Bagi saya, responden ketiga ini memang sangat antusias dan memang sangat baik dalam menyampaikan sesuatu, terlihat dari kesehariannya. Saya rasa memang responden ketiga ini cukup banyak pengetahuan dan banyak penyampaian yang memang baik gitu. Makanya saya hanya membacakan hasil dari responden ketiga ini. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.